Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, warga jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah serta nikmat-nikmat yang tak putus-putusnya Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini kita kembali sama-sama dapat melangkahkan kaki kita, walaupun pian sudah lapar berjalan mungkin dari pawai sore, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berhadir, bersilaturahim, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan talabul ilm, kita sama-sama menuntut ilmu pada malam hari ini menjadi sebuah wasilah, sarana, perantara bagi kita untuk memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sama-sama menyampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, para istri-istri dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa untuk istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua mengharapkan, karena mungkin tadi kan sore tadi sudah ada pawai ta'aruf, kemudian besok insyaallah akan diadakan musyawarah daerah Muhammadiyah ke-8 Kabupaten Barat Selatan. Kita sama-sama berharap semoga nanti dalam pelaksanaan musda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran. Kemudian nanti yang terpilih untuk menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah adalah orang-orang yang benar-benar bisa amanah menjalankan tugas tanpa pamrih, karena kita di Muhammadiyah ini baik ada bagaji. Hati-hati aja pian di mana aja kalau ada pimpinan Muhammadiyah bagaji, kan ada nama bagajinya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk memajukan organisasi kita Muhammadiyah untuk menuju Muhammadiyah yang berkemajuan.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ulun kembali ingin membahas tentang tafsir ya. Jadi ulun ini tafsir aja terus Pak. Karena yang ulun sampaikan ini adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, di mana kata Nabi SAW, orang yang berkumpul di masjid daripada masjid Allah, di mana mereka itu senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mempelajari baik mempelajari tafsirnya atau mempelajari apa saja, tajwid atau apa ya, qiraahnya, tahsinnya dan lain sebagainya. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu, orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an itu akan mendapatkan naungan dari para malaikat. Mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah. Mereka senantiasa akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Mereka senantiasa akan mendapatkan ketenangan di dalam hati mereka. Merasa tenang, tentram, adem rasanya hati ini ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran tersebut. Dan ada yang lebih, bahwasanya orang yang senantiasa baca Quran itu, orang yang mempelajari Quran itu, dia senantiasa akan disebut oleh Allah pada hari kiamat nanti, ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, ketika semua kita dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, kita disebut oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah-mudahan yang hadir di sini dengan diberikan oleh Allah kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, melaksanakan sholat jamaah, mendengarkan tausiah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah pada hari kiamat nanti sebagai hamba-hamba yang senantiasa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulun juga mengapa kita senantiasa perlu untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Karena barangkali ketika bulan Ramadan lalu, ketika bulan puasa yang sudah hampir 22 hari kita lalui, hari ini tanggal 22 Syawal, dia biasa baca Quran di bulan Ramadan. Nah, barangkali malam ini hanya kita tak lihati Al-Quran. Barangkali malam ini hanya kita tak baca Al-Quran. Karena mungkin hari-hari sebelumnya begitu saja kita lalui tanpa kita kembali dengan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan yang lalu. Bahkan mungkin kebiasaan kita dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Bisa contoh ibadah puasa di bulan Ramadan wajib, tetapi apakah kita sudah melaksanakan puasa Syawal di bulan Syawal ini, puasa 6 di bulan Syawal. Nah, ini kan sudah 22 hari, mungkin hanya tinggal 1 mingguan saja. Nah, barangkali ketika belum kita
terdetik hati kita untuk melaksanakan puasa Syawal, mungkin dari besok hari bisa kita melakukan puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu tidak mesti berturut-turut pada hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6 tidak. Tetapi puasa Syawal itu boleh nanti kita lakukan ketika masih kita berada di bulan Syawal, walaupun hari-harinya itu bercampur. Ada mesti tiap hari, ada mesti berturut-turut. Kebiasaan kita mungkin melaksanakan qiyam Ramadan. Ada tinggal kita sembahyang tarawih di masjid. Marilah kita senantiasa melakukan kebiasaan itu di luar bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan sholat tahajud di luar bulan suci Ramadan. Nah, hanya amalan-amalan ibadah Ramadan itu bisa kita kerjakan secara berkesinambungan, secara kontinu. Sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Adwamuha, yang bisa kita lakukan amalan itu secara kontinu, walaupun amalan itu hanya sedikit. Amalan yang kita kerjakan sedikit, tetapi bisa kita melakukan amalan itu secara kontinu, secara terus menerus, itu lebih baik kata Nabi daripada amalan yang hanya dilakukan pada saat itu, tetapi ketika besok hari pada kesempatan yang lain amalan itu tidak kita lakukan, tidak kita laksanakan secara terus menerus. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan amalan, bisa istiqomah untuk melakukan amalan secara terus menerus walaupun hanya sedikit. Nah, baca Quran seayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, penting ada baca Quran tiap hari. Nah, bisa kita lakukan tiap hari. Kita kalau membaca Quran itu lebih baik daripada satu hari misalnya kita bisa membaca Al-Quran 1 juz, tetapi besok harinya kada lagi, besok harinya kada lagi, esok harinya hanya Al-Quran kita baca Quran. Nah, sedikit kata Nabi, tetapi secara terus menerus, istiqomah. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masuk kita kepada pembahasan surah daripada surah Al-Quran, surah yang ke-80 dari Al-Quran, atau surah yang ketiga di dalam juz Amma, yaitu surah Abasa. Ini sangat penting sekali, Pak. Terdiri dari 42 ayat, termasuk surah Makkiyah atau yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah ini, kebanyakan kandungan ayat-ayat surah Makkiyah itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang pengesaan Allah, berbicara tentang siksa, berbicara tentang azab hari kiamat, surga dan neraka. Nah, ini menjadi sebuah motivasi bagi kita ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang termasuk golongan Makkiyah. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tentang azab, tentang siksa, tentang konsekuensi daripada amalan, daripada kekufuran, kemunafikan, kedurhakaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang pembahasan surah Al-Abasa ini terdiri dari 4 pembahasan
yang mana pada setiap ayat-ayat kita bagi menjadi beberapa bagian daripada ayat-ayat yang bercerita tentang pembahasan yang berbeda. Nah, di mana pada ayat 1 sampai ayat 16 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan mukjizat Al-Qur'an yang suci. Kemudian pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang didustakan oleh manusia, yang didustakan oleh orang-orang kafir. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32, Allah berbicara menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, Allah menegaskan tentang kekuasaan Allah sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang kufur, yang mendustakan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, barulah kemudian Allah setelah menjelaskan tentang kekuasaannya, Allah kemudian menjelaskan pada ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-42 itu tentang peristiwa hari kiamat. Nah, baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka ila akhiril ayah. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah abasa wa tawalla. Abasa itu artinya yang bermuka masam, wa tawalla yang berpaling. Siapa yang berpaling? Siapa yang bermuka masam? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi di dalam ayat itu tidak disebutkan nama Muhammad. Di dalam ayat itu tidak disebutkan nama Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi, mahjub, mastur artinya tertutup. Allah tidak menyebutkan secara langsung bahwasanya yang bermuka masam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teguran yang halus, dengan teguran yang maksud Allah itu adalah bukan untuk memojokkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi untuk mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang senantiasa tidak lagi bermuka masam dan berpaling. Bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Ceritanya adalah kenapa jadi sampai Nabi itu muka masam, Pak? Berpaling. Padahal Nabi itu kan adalah manusia yang paling mulia, Pak. Yang bisa menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang
berilmu, mana yang kurang berilmu. Nabi senantiasa tidak membeda-bedakan antara mereka. Nah, ceritanya adalah sebagaimana dalam riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mas'hulan ma'a sanadiri Quraisy yad'una ila al-Islam, yad'uhum ila al-Islam. Wa kana yatma'u fi islamihim raja'a ay yuslima atba'ahum. Fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaghilun biman indahu min wujuhi Quraisy. Nah, ceritanya Pak gini, Pak. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Jadi di Mekah itu ada beberapa orang pemuka tokoh Quraisy. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Kemudian di antara mereka juga ada Abu Jahal. Nah, ini tokoh berataan. Kemudian ada juga Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini juga tokoh Quraisy. Tapi sebelum Abbas itu masuk Islam, kan awalnya kafir, belum masuk Islam. Nah, di antara tokoh itu juga ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan mengajak kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama sebagaimana agama yang dianut oleh nenek moyang mereka. Apa agamanya? Ya, biasa mereka itu kan menyembah berhala, kembali kepada sesembahan kepada Latta, Uzza, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedatangan orang-orang kafir Quraisy ini yang tidak lain adalah mereka ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Dalam hati Nabi, beliau berpikir bahwasanya kedatangan tokoh-tokoh Quraisy ini adalah merupakan satu kesempatan yang baik bagi Nabi untuk mendakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, dengan harapan bahwa ketika tokohnya itu bisa masuk, ya, ketika pemukanya itu bisa masuk, ketika biasanya kan kalau orang-orang Quraisy itu kalau tokohnya sudah bisa diajak untuk beragama Islam, untuk memeluk agama Islam, orang-orang yang ada di bawahnya itu kan mudah aja lagi, mengikuti aja lagi. Nah, tinggal bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memandiri, Pak, berusaha untuk mengajak tokoh-tokoh ini untuk memeluk agama Islam. Bagus memang tujuan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, untuk mendakwahi mereka, untuk mengajak mereka agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam, dengan harapan bahwasanya ketika tokohnya mudah untuk diajak, bawahannya itu akan mudah mengikuti tokohnya, pimpinannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh tokoh-tokoh Quraisy ini dan beliau menerima dengan baik, beliau berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang serius. Di saat pembicaraan itu datanglah seorang laki-laki tua, dan laki-laki tua ini memiliki kekurangan fisik, yaitu buta. Laki-laki buta tua, kita bisa bayangkan bagaimana ketika seorang yang buta itu datang, tentu dia berjalan dengan jar urang Banjar itu bahar berjalan, kan buta. Nah,
dia mengetahui keberadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hanya melalui suara yang dia dengar, suara Nabi yang dia dengar. Oh, ini suara Nabi. Dicarinya di mana sumber suara itu berada, dan dia tentu tidak melihat apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW ketika itu. Pada saat itu Rasulullah bersama orang-orang penting, bersama tokoh-tokoh Quraisy. Nah, seandainya dia bisa melihat, tentu dia tidak mendatangi Rasulullah SAW. Tetapi karena dia tidak melihat, dia datang dengan mendengar suara Nabi SAW, dan tujuan dia untuk mendatangi Rasul SAW itu adalah untuk minta diajarkan oleh Rasul ilmu yang Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah aku mimma 'allamaka Allah, mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang ilmu yang engkau telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika itu Nabi SAW masam muhajidin. Muhammad Sam itu kayak apa? Berkerut kening Rasul. Berkerut muhajidin masam ketika datang orang buta tadi. Karena beliau memang ketika itu mungkin ya di dalam hati Nabi SAW merasa apa? Merasa halus juga mungkin. Karena apa? Karena anggapan orang Quraisy, oh kayak ini kah pengikut Muhammad? Buta kayak ini kah pengikut Muhammad? Miskin kayak ini kah pengikut Muhammad? Nah, yang terpikir oleh Rasul SAW ketika itu adalah pikiran-pikiran yang demikian. Nah, bahkan Nabi SAW tidak berpaling sedikit pun, tidak menghadap ya. Artinya Nabi berpaling darinya. Berpaling itu kan berarti kada menghadap lawan orang buta tadi, Pak. Nabi SAW beralih arah, Pak. Artinya jangan misalnya kan melihat ada mendatang misalnya kan, nah berpaling kayak ini nah ini boleh jadi, tapi Nabi sedikit pun tidak berpaling dari keadaan awal ya. Artinya tidak melihat ke belakang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah Nabi SAW mendapat teguran dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu barangkali kedatangannya untuk bertemu denganmu itu wahai Muhammad adalah dengan tujuan mensucikan dirinya dari dosa. Barangkali dia merasa berdosa, lalu ingin diajarkan oleh Nabi SAW tentang ilmu. Nah, dengan ilmu itu dia bisa memperbaiki dirinya. Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu adalah tokoh-tokoh Quraisy yang belum tentu mereka itu datang kepadamu untuk memeluk agama Islam. Barangkali mereka itu belum tentu datang kepada Muhammad, kepada engkau wahai Muhammad, dengan tujuan untuk mensucikan dirinya. Karena Allah tahu bahwasanya kedatangan mereka itu hanyalah untuk mengajak Nabi kembali kepada agama yang sebelumnya. Makanya Nabi mendapat teguran, Pak. Nah, jadi di dalam dakwah itu, Pak,
Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya yang namanya dakwah itu kadang bisa dipaksakan. Tugas kita itu hanyalah menyampaikan. Masalah hidayah itu kita kembalikan kepada Allah. Mau menerima, kita kembalikan kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa, kita bisa hanya menyampaikan dakwah, pelajaran. Masalah mau menerima atau tidak mau menerima, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW begitu berharap agar mereka itu mendapatkan hidayah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisa 'alaika hudahum." Engkau wahai Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi sesungguhnya hidayah itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa-siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan Pak, paman Nabi kan, paman Nabi itu Abu Thalib. Abu Thalib, ketika Abu Thalib itu hendak meninggal, karena Abu Thalib itu kan sampai meninggal itu tidak dalam Islam, tidak mengucapkan kalimat tauhid. Nah, ketika itu Nabi SAW datang ke rumah Abu Thalib. Mengajarkan kepada Abu Thalib, membimbing Abu Thalib sebagaimana kata Nabi SAW, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah," katakanlah olehmu, tolong, jar kita itu tolong wahai paman, tolong. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini adalah saat-saat terakhir, saat-saat penentuan. Makanya kata Nabi, "Ya ammi qul la ilaha illallah," wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ahajju biha, niscaya kalimat ini nanti aku akan jadikan sebagai hujjah, sebagai alasan bagiku untuk membela paman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatun ahajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang nanti akan aku pegang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan aku jadikan sebagai hujjah, sebagai alasanku untuk membela paman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi lain, Pak, sama-sama pada waktu itu ada juga Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman Nabi sendiri, juga paman Nabi, Pak, tapi lain anak Abdul Muthalib juga, tapi lain Uma, lain mama. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW membimbing paman beliau itu untuk mengucap la ilaha illallah, Abu Jahal, Pak, kemudian dia juga mengatakan kepada Abu Thalib ini sebuah kalimat yang juga mengajak Abu Thalib agar Abu Thalib ini, Pak, ragu. Karena apa? Karena dia juga mengucapkan, apakah engkau wahai Abu Thalib, apakah engkau wahai Abu Thalib benci kepada agama kakekmu? Apakah engkau benci kepada agama kakekmu, yaitu agama Abdul Muthalib? Nabi kembali mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sisi lain Abu Jahal juga mengatakan, apakah engkau wahai Abu Thalib benci kepada agama yang dianut oleh Abdul Muthalib? Sehingga pada akhirnya Nabi SAW tidak berhasil untuk
mengislamkan Abu Thalib. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk. Walaupun hidayah dan petunjuk tersebut engkau berikan kepada orang man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa yang diberi petunjuk olehnya. Jadi kadang-kadang dipaksakan Pak masalah hidayah ini. Masalah hidayah ini kadang-kadang dipaksakan. Ikam harus kayak ini. Apalagi kan kita kalau dakwah kepada non muslim, nah itu kan tidak bisa dipaksakan. Kita hanya bisa menyampaikan. Bahkan ketika kita dakwah kepada orang-orang yang maksiat, itu kita hanya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan mereka bisa sadar. Kalau dipaksakan, dakwah ikam harus kayak ini. Bila ikam kada kayak ini, ikam masuk neraka. Nah, apalagi kayak itu, Pak. Ikam kafir. Ikam kalau kada kayak ini, ikam masuk neraka. Nah, ini adalah dakwah-dakwah yang sesungguhnya tidak sejalan, ya, yang tidak diinginkan. Kita hendaknya dakwah dengan lemah lembut, ya. Berusaha untuk menyampaikan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dakwah itu bisa masuk, ya. Mudah-mudahan dakwah itu bisa diterima, agar orang yang asalnya non muslim bisa masuk kepada Islam, asalnya orang yang jauh daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengajarkan mereka kepada sunnah, mereka bisa melaksanakan sunnah itu sedikit demi sedikit. Kadang-kadang juga langsung, kadang-kadang juga langsung, harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertahap. Nah, akhirnya ya ketika dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, sedikit demi sedikit lambat laun dia akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang buta tadi, Pak, yang dijelaskan oleh Allah, anja'ahul a'ma, yang buta tadi bukan orang sembarang. Yang buta tadi adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini adalah salah satu orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang termasuk pertama kali masuk Islam. Beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang terkenal. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, karena dia tulus, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakhsha, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa takut kepada Allah, maka dengan khosyahnya ini, dengan sifat takutnya ini, dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk orang yang syahid di jalan Allah, dan dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan dia seorang yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan Nabi menjadi imam ketika Nabi dalam peperangan. Bahkan dia ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi muazzin, yang kedua setelah muazzin Bilal bin Rabah. Jadi ini Pak kemuliaan yang beliau dapatkan karena khasyah, karena sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pengajian, selalu hadir Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bahkan ketika beliau hadir di majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu menjadi orang yang diutamakan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
disuruh Nabi maju ke muka. Abdullah, ya Syekh, ya Ammi, wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum, maju ke muka. Bahkan Nabi SAW itu kan punya ridha, punya selendang. Selendang yang dipakai oleh Rasul SAW diamparkan oleh beliau, diamparkan sebagai tempat duduknya Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika majlis, ketika ta'lim yang diadakan, yang diajarkan oleh Rasul SAW sebagai penghormatan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan dialah orang yang menjadikan Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaulah yang menjadi orang yang menyebabkan Rasul SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak itu Nabi tidak pernah lagi bermuka masam, Nabi tidak pernah lagi berpaling. Nabi selalu mengutamakan dan mengedepankan orang-orang miskin, tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, tidak membedakan status sosial dan kasta. Saat itu Nabi SAW selalu mengutamakan orang-orang miskin, mengajak orang-orang miskin. Ketika Rasul SAW dalam ta'lim, khususnya Abdullah ibnu Ummi Maktum ini diajak oleh Nabi untuk duduk di muka. Bahkan selendang Rasul SAW itu diamparkan oleh beliau sebagai tempat duduknya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Inilah yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah, diberikan ma'unah, perlindungan, kekuatan, sehingga kita bisa senantiasa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.